Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Amira Adillah. Pada sore hari ini, saya akan mempresentasikan tentang analisis berita dari ujian akhir semester manajemen perbankan. Hari ini saya akan mempresentasikan salah satu berita yang saya pilih untuk kemudian saya analisa permasalahannya, saya berikan opini dan juga solusi yang menurut saya tepat untuk permasalahan dari berita tersebut. Untuk Untuk berita yang saya pilih adalah kasus raibnya deposito 110 miliar, di mana nasabah menduga ada pemufakatan jahat di BNI. Berita ini dari Tempo.co Jakarta, di mana beritanya berisi, Andi Idris Manggabarani telah mengetahui bahwa Melati Bunga Sombe, pegawai PT Bank Negeri Indonesia Persero Tbk atau BNI Kantor Cabang Makassar, Sulawesi Selatan, ditetapkan polisi sebagai tersangka. Melati menjadi tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan 9 biliar deposito dengan nilai 110 miliar rupiah. Andi merupakan pengusaha properti dan salah satu nasabah yang mengaku kehilangan deposito senilai 40 miliar rupiah. Hanya saja, Andi tidak percaya bahwa Melati yang hanya sebagai pegawai bagian umum bekerja melakukan pemalsuan ini sendirian. Andi mencurigai ada manajemen BNI yang langsung terlibat. Dan dia berkata bahwa saya yakin bisa terjadi ini karena ada pemufakatan jahat, katanya saat dihubungi di Jakarta pada Kamis 16 September 2021. Sebelumnya, kasus ini mencuat setelah beberapa nasabah di BNI Makassar mengaku kehilangan deposito. BNI menyebut deposito mereka tidak tercatat di sistem dan melapor ke polisi pada 1 April 2021. Hasilnya, Bareskrim Polri menetapkan Melati dan 2 orang lainnya sebagai tersangka. Tapi, polisi belum menjelaskan jabatan dari 2 tersangka lainnya. Nah, kali ini itulah berita yang akan saya analisis pada sore hari ini. Dan adapun beberapa poin yang perlu kita perhatikan dari berita ini adalah yang pertama, kita mengetahui bahwa berita ini tepatnya adalah tentang kasus raibnya deposito 110 miliar, di mana nasabah menduga ada pemufakatan jahat dari BNI itu sendiri. Ada beberapa poin penting dari berita tersebut. Yang pertama, Andi, pengusaha properti, kehilangan deposito 40 miliar di Bank BNI yang tidak tercatat di sistem. Kedua, ada Melati Bunga Sombe, pegawai bagian umum, dan 2 orang lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka, yang sampai pada akhir berita tidak diketahui jabatan dari 2 orang tersangka lainnya ini. Yang ketiga, kasus ini mencuat setelah beberapa nasabah di BNI Makassar mengaku kehilangan deposito. Itu berarti bahwa bukan hanya satu nasabah yang mengalami kejadian yang sama. Kemudian poin yang keempat adalah adanya ketidakpercayaan bahwa pemalsuan ini dilakukan sendirian oleh pegawai. Di sini ada ketidakpercayaan masyarakat dari berita tersebut bahwa kejadian ini bisa jadi merupakan pemufakatan dari pihak BNI itu sendiri. Selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa opini dan juga analisa saya terkait permasalahan-permasalahan apa yang terjadi dari berita ini. Menurut analisa saya, masalah utama yang paling menjadi kunci dari berita ini adalah adanya kecurangan internal dan dugaan pemufakatan antara sesama tim BNI terkait kejadian ini, di mana adanya potensi keterlibatan pihak internal lain yang memiliki otoritas lebih tinggi. Seperti data yang saya kumpulkan berdasarkan Association of Certified Fraud Examiners atau ACFE, internal fraud di sektor keuangan seringkali melibatkan lebih dari satu pihak dan biasanya dilakukan oleh karyawan yang memiliki akses pada dokumen atau sistem sensitif. Ini agak bertolak belakang dengan permasalahan di berita tadi, di mana tersangka yang disebutkan hanya pegawai di subbagian umum ataupun di bagian umum. Oleh karena itu, wajar masyarakat bertanya, apakah ada kemungkinan pemufakatan dari otoritas yang lebih tinggi dari sekedar pegawai yang ditetapkan sebagai tersangka atau Melati itu sendiri? Nah, dari masalah utama ini, saya menjabarkan ada masalah-masalah lainnya yang menjadi penjabaran dari masalah utama. Masalah yang pertama adalah lemahnya pengendalian internal atau internal control. Ini terjadi di mana lemahnya sistem kontrol internal bank ini terutama pada proses pencatatan dan verifikasi transaksi, sehingga bisa terjadi tidak tercatatnya deposito nasabah. Ini cukup aneh karena seharusnya sistem kontrol yang kuat dapat mencegah transaksi-transaksi fiktif seperti ini, sehingga tidak adanya transaksi fiktif yang masuk tanpa tercatat di sistem core banking.
Masalah yang kedua adalah ketidakefektifan pengawasan oleh manajemen. Manajemen pusat maupun cabang dari BNI tentunya dinilai lalai dalam pengawasan operasional karena seharusnya dalam manajemen risiko perbankan, pengawasan oleh manajemen adalah lapisan pertahanan pertama untuk mencegah dan mendeteksi adanya anomali. Hingga terjadi kasus ini, tentunya dianggap bahwa manajemen kurang mampu nih untuk bisa mendeteksi anomali-anomali tersebut. Terbukti bahwa korbannya bukan hanya satu. Sistem kontrol yang kuat seharusnya dapat mencegah transaksi fiktif masuk tanpa tercatat di sistem core banking. Dan dari perspektif saya sebagai pegawai Kementerian Keuangan, ini penting adanya sinergi antara bank milik negara, yaitu BNI dalam hal ini, dan pengawasan otoritas eksternal seperti OJK dan BPK dalam menjamin akuntabilitas publik. Basel Community on Banking Supervision menyebutkan bahwa pengawasan manajemen yang efektif dapat menurunkan hingga 40%. Jika hal ini diterapkan oleh BNI, tentunya hal-hal seperti ini dapat dideteksi lebih dini, sehingga tidak terjadi dan menjadi permasalahan panjang seperti di berita saat ini. Masalah yang ketiga, di mana ini sudah menyangkut reputasi dan kepercayaan publik terhadap Bank BNI terancam. Reputasi kita ketahui merupakan aset tak berwujud yang krusial dalam industri perbankan. Skandal seperti ini dapat memicu bangran atau penarikan dana besar-besaran oleh nasabah. Tentunya kita ketahui bahwa nasabah menyimpan uang ke bank karena percaya bahwa bank tersebut dapat mengelola dananya dan bahkan menyimpan dananya. Jika terjadi kejadian-kejadian seperti ini, tentunya akan sangat memicu terjadinya bank run ini. Hilangnya dana nasabah, kepercayaan terhadap bank menurun. Menurut riset Deloitte pada tahun 2020, 72% nasabah pasti akan mempertimbangkan untuk pindah. Dan tentunya permasalahan yang saat ini dihadapi BNI merupakan salah satu pelanggaran kepercayaan yang cukup fatal dan tentunya sangat menurunkan kepercayaan daripada masyarakat. Masalah yang keempat adalah perlunya reformasi sistem dan budaya kerja. Di sini diketahui bahwa budaya kerja merupakan salah satu poin yang utama yang harusnya dimiliki oleh seluruh pegawai untuk diterapkan dalam memenuhi tujuan-tujuan dari organisasi, dalam hal ini adalah Bank BNI itu sendiri. Fraud semacam ini dapat berakar dari budaya kerja yang primitif terhadap penyimpangan atau lemahnya integritas SDM yang memungkinkan adanya fraud terselubung. Tentunya dengan ditetapkannya 3 tersangka tadi, bisa jadi ini merupakan ada kesalahan dalam budaya kerja yang saat ini sudah diterapkan oleh BNI. Sebagaimana dijelaskan dalam ilmu manajemen perbankan bahwa penting untuk menekankan bahwa tata kelola yang baik atau good corporate governance dimulai dari tone at the top, yaitu teladan dari pimpinan. Dia juga bisa mencerminkan bahwa pimpinan-pimpinannya seperti apa sih dari Bank BNI ini, kenapa hal ini bisa terjadi. Lalu, bagaimana solusi yang saya tawarkan? Dari berbagai permasalahan atau 4 permasalahan tadi yang mengakar pada satu masalah utama, ada beberapa poin solusi yang dapat saya berikan, yaitu untuk masalah lemahnya pengendalian internal atau internal control bisa diselesaikan dengan 2 poin. Yang pertama, dengan audit internal berkala dengan melibatkan pihak independen. Dalam hal ini tentunya sebuah perusahaan perlu dilakukan audit. Namun, keterlibatan audit internal dari independen atau perusahaan swasta di luar daripada internal itu bisa lebih menggali lebih dalam terkait permasalahan-permasalahan yang mungkin belum terlihat dari sisi perusahaan itu sendiri. Jadi menurut saya dengan adanya audit internal dan dilakukan berkala ini dan melibatkan pihak independen itu dapat memperkuat perusahaan ataupun bank untuk memperbaiki SOP-SOP ataupun permasalahan-permasalahan lainnya yang belum mereka terapkan. Yang kedua adalah dengan penguatan sistem dual control atau dua otorisasi untuk setiap transaksi bernilai besar. Ini sangat penting karena tentunya dari sini transparansinya akan lebih kuat dan juga ini tanggung jawabnya kepada 2 orang atau 2 otoritas. Sehingga jika salah satunya memang ada indikasi untuk melakukan kecurangan, salah satunya dapat menjadi penahan atau pengingat atau bahkan bisa melaporkan kejadian tersebut apabila memang sudah mencurigakan. Kemudian yang harus dilakukan selanjutnya menurut saya adalah membangun kembali kepercayaan publik yang dapat dilakukan melalui 2 hal juga. Yang pertama, transparansi investigasi kepada publik dan penyelesaian ganti rugi secara tepat dan adil. Secara cepat juga dan adil. Kita mengetahui bahwa kejadian ini sudah terjadi tentunya di mana ada
penurunan kepercayaan dari masyarakat. Dengan terbuka, dengan memberikan transparansi terhadap permasalahan yang ada ini, terhadap proses investigasi, jika memang BNI tidak memiliki pemufakatan dalam hal kejadian ini, tentunya transparansi dari permasalahan dan investigasi ini akan membuat masyarakat kembali dapat percaya bahwa memang ini merupakan perilaku dari oknum, tapi bukan dari perusahaan itu sendiri. Kemudian juga perlu dilakukan edukasi nasabah tentang cara memverifikasi keaslian bilet deposito. Tentunya dengan ada berita negatif ini membuat masyarakat yang mungkin tidak terdampak, tapi memiliki deposito di Bank BNI akan bertanya-tanya, apakah punya saya juga hilang? Apakah saya masih bisa mempercayai BNI untuk menyimpan deposito saya? Nah, dengan menyampaikan edukasi-edukasi ini, tentunya masyarakat juga tahu keamanan dan juga kepercayaan yang bisa mereka berikan kepada pihak Bank BNI. Kemudian solusi yang lainnya adalah dengan pengawasan efektivitas dari manajemen. Jadi di sini dikuatkan efektivitas dari manajemen itu sendiri. Di mana harus adanya perluasan fungsi compliance dan risk management di tiap cabang. Nah, kita mengetahui bahwa permasalahan ini berada di cabang Makassar. Tentunya jika masyarakat ataupun berita ini beredar ke seluruh Indonesia, juga akan ada trust issue terhadap cabang-cabang yang lainnya. Oleh karena itu, perlu perluasan fungsi compliance dan risk management itu sendiri di setiap cabang, sehingga tidak terjadi hal yang sama di cabang-cabang yang lainnya. Kemudian juga bisa dilakukan dengan pelaporan rutin kepada otoritas eksternal sebagai kontrol silang. Seperti yang saya sarankan tadi juga, part of audit rutin dengan pihak independen juga menjadi bagian dari kontrol silang ini dengan pihak eksternal. Kemudian dilakukan reformasi sistem dan budaya kerja. Ini sistem blowing yang aman dan anonim. Di sini kita mengetahui agar permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh nasabah itu belum semuanya ke eksternal. Tapi apabila memang ada kendala-kendala yang mereka hadapi, itu diberikan platform untuk mereka, untuk pihak BNI sendiri memperbaikinya dari dalam ataupun secara internal. Kemudian harus adanya reformasi budaya kerja dengan memperkuat nilai integritas dan etika kerja. Kita mengetahui bahwa bisa saja permasalahan ini adalah oknum-oknum tertentu yang memang memanfaatkan jabatan mereka di perusahaan BNI itu sendiri. Dengan membuat budaya kerja yang memperkuat nilai integritas dan etika kerja, tentunya tidak akan menjadi hal yang mungkin apabila memang oknum-oknum ini ataupun orang-orang di perusahaan BNI itu telah diberikan budaya kerja untuk berintegritas dan juga memiliki etika kerja. Jadi ini perlu ditekankan kembali kepada seluruh SDM-SDM yang ada di perusahaan dari BNI itu sendiri. Lalu ada 3 langkah strategis yang dapat dilakukan untuk memulihkan permasalahan yang saat ini dihadapi Bank BNI menurut saya. Yang pertama adalah evaluasi menyeluruh terhadap SOP pembukaan deposito. Di sini adalah upaya untuk melakukan perbaikan dan melihat apakah ada celah-celah yang dapat digunakan oleh oknum untuk terjadinya hal-hal kecurangan seperti di berita ini. Dengan evaluasi ini diharapkan akan menjadi perbaikan yang baik untuk membuat kepercayaan dari masyarakat itu sendiri kembali kepada Bank BNI. Yang kedua, lakukan kolaborasi antara BNI, OJK, dan penegak hukum untuk memastikan transparansi dan keadilan dari kejadian ini. Tentunya di sini Bank BNI harus mendukung transparansi dan keadilan terhadap permasalahan yang saat ini terjadi. Yang ketiga, komitmen jangka panjang dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat. Di sini tentunya setelah melakukan sebuah kesalahan, baik itu kesalahan yang dilakukan oknum, citra sebuah perusahaan tetap harus dipertahankan. Hal itu bisa ditunjukkan dengan komitmen yang jelas, komitmen yang tinggi dari perusahaan itu sendiri untuk melakukan perbaikan ke depannya, untuk korektif untuk mau memperbaiki ke hal yang lebih baik ke depannya. Dan komitmen ini merupakan komitmen jangka panjang yang harus dibuktikan dengan kinerja-kinerja yang lebih baik oleh sebuah perusahaan. Baik, Bapak dan Ibu, mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan tentang analisis berita dan juga pendekatan-pendekatan permasalahan serta solusi untuk problem solving yang saya berikan dalam masalah ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Amirah, mahasiswa Prodi Manajemen di Universitas Cyber Asia, pamit undur diri, dan saya tutup dengan sebuah quotes yang mengatakan bahwa banking is not just about money, it's about trust. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.